Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Januardo. Nama Ana Sulistia, usia Ana 21 tahun, asal dari Landa. Nama saya Hudi Artono, saya berasal dari Sambas. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur, usia sekarang 22. Perkenalkan, nama saya Melati, umur 24 tahun, asal dari Punggur. Sudah berapa lama di Pondok Ismu Yahya? Ilham sudah berada di Pondok Ismu Yahya ini sudah kurang lebih 4 bulan. Sekitar 7 bulan. Udah sekitar 4 bulanan. 5 bulan. Alhamdulillah sudah berjalan 4 bulan 12 hari. Kemarin waktu ngapal di juz 9, itu tuh pas di halaman itu tuh sulis ngapalkannya hampir 2 hari dan itu nggak hafal-hafal. Waktu itu kan kata di sini kan ada tasmik pekanan, itu di hari Sabtu. Nah, saya bingung lah kan, saya nggak tahu apa yang mau ditasmikkan. Waktu itu surah An-Naba, meskipun saya sudah pernah menghafal, namun kan setor lepas, bukan setor tangkap. Ada masanya saya begadang waktu itu mau tasmik di surah An-Naba. Pernah terjadi awal-awal saya tuh saking sulitnya ngafal tuh sampai ya nangis lah. Istilahnya itu merenung kok susah sekali ngapal tuh, pernah sampai 2-3 kali nangis tuh. Dan itu memang ayat tuh tidak masuknya sama sekali. Paling tidak tuh setengah halamannya tuh udah hilang, nggak tahu gimana. Pernah yang sampai nangis tuh pernah. Lebih peduli sama lingkungan sih. Kalau dulu tuh orangnya cuek sama sekitar gitu, nggak pedulian orangnya. Ada, karena kebiasaan yang saya lakukan tuh kadang-kadang tuh di sini nih memang dilatih disiplinan. Dulu awalnya yang jarang sholat tahajud, bahkan jarang sholat tahajud, yang pernah duha tapi ya jarang. Tapi di sini alhamdulillah duha, sholat tahajud. Yang paling susah itu adalah sholat subuh. Tapi di sini kita sangat dianjurkan sholat subuh, bahkan diwajibkan sholat subuh. Itu luar biasanya. Pola pandang, gimana kalau kita kan kalau di luar tuh kita merasa nih kita pengen diri kita yang sukses. Kita mementingkan diri kita daripada orang lain. Sedangkan beliau pas ngomong beliau kemarin tuh, beliau tuh lebih mengutamakan orang lain daripada diri beliau, memikirkan orang lain. Satu kejadian, saya balik di rumah, kan tadinya rumah saya tidak diisi dan tidak berwarna lah gitu rumah saya tuh, suram, pudar. Tiba-tiba saya balik ke rumah dalam keadaan udah yang kayak semakin besar, semakin bertambah, dan bapak saya juga itulah kan udah bekerja yang layak. Tadi kan kayak masih serabut, kuli-kuli. Nah, sekarang udah kerja di kantor desa. Habis itu bapak saya udah terpenuhi dah semua, rezeki pun lancar, kadang ngirim duit. Apa banyak benar Pak, tak apa-apa, ini rezeki untuk melatih. Nah, tiba-tiba saya sampai tuh rumah saya udah makin cantik, udah makin penuh, udah isi. Terus dulu Sulis tuh orangnya pemalu, ngomong depan orang tuh nggak bisa gitu. Nah, sekali masuk sini karena udah dilatih, akhirnya bisa gitu. Pernah nonton Hafiz Quran, dan itu dimana anak-anak kecil sudah bisa Quran, sudah bisa menghafal Quran. Di situ saya punya keinginan untuk menghafal Quran. Motivasinya yang pertama mungkin itu pengen banggain orang tua, karena Sulis ngerasa selama ini Sulis nggak pernah kayak ngebanggakan orang tua, itu nggak pernah gitu. Jadi motivasi Ilham belajar menghafalkan Al-Quran itu tidak lain karena di luar sana tuh masih banyak yang buta Al-Quran. Dia membuat satu pesan yang buat saya sedih. Saya ngirim pesan, Assalamualaikum Pak. Bapak saya balas, Waalaikumsalam. Maaf ya Pak, Lebaran Haji ini kita tidak bisa ngumpul bareng karena Melati lagi berjuang dengan ayat-ayat Allah. Maaf, masih menjadi beban di kehidupan Bapak. Nah, di situ Bapak balas, Bapak minta maaf gak ya? Bapak mendidik Melati dengan kasar, Bapak mendidik Melati tidak baik. Tapi Melati bilang, balas di chat itu, tidak apa-apa Pak, karena dengan hadirnya masalah yang besar, dengan menghadirkan Bapak yang mendidik Melati seperti itu, dan masalah yang besar Melati anggap tadi yang sampai kayak dunia ndak adil sama Melati, dunia kejam sama Melati. Tapi ketika Melati mengenal Al-Quran merubah Melati. Melati berterima kasih dengan adanya masalah-masalah terbesar hari ini, sehingga sampailah Melati di sini menghafal Al-Quran. Sampai saya beranggapan saya ingin tetap istiqomah bersama Al-Quran, saya tetap ingin bersemangat menghafal Al-Quran meskipun terbata-bata. Bapak bilang, tidak apa-apa nak, tetap semangat ngapal. Itu yang membuat saya terharu. Allah lembutkan hati orang tua saya sampai
Tidak tahu saya. Mungkin kalau di luar logika saya tidak bisa merubah semua itu. Tapi Allah lah yang punya kuasa yang merubah segalanya. Tidak pernah bapak saya ngirim pesan kayak gitu. Itulah yang membuat effort saya semakin semangat. Yang mana kita dari keluarga yang tidak berquran, dari yang tidak tahu agama, disitulah saya ingin belajar dan mengajarkan adik-adik saya Quran. Dari situlah bahkan adik saya tuh tidak bisa baca Quran. Jadi situ saya termotivasi juga bagaimana supaya keluarga bisa baca Quran. Sampai hari ini pun dengan Al-Quran merubah hidup saya 100%. Untuk orang tua Sulis, pertama Sulis minta maaf karena sampai sekarang, sampai usia 21 tahun ini, Sulis belum bisa ngasih apa-apa sama orang tua. Hafalan Sulis juga tidak terlalu bagus gitu kan. Maaf kalau Sulis selama ini ngecewakan orang tua terus. Sulis mau ngucapin terima kasih karena sampai sekarang mama sama bapak itu masih mau ngedukung Sulis, apapun yang Sulis mau gitu selalu mereka turutin gitu kan. Pak, Ibu, maafkan Ilham yang belum bisa memberikan apa-apa ke Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada emak saya, dan saya belum bisa kasih apa-apa, belum bisa membahagiakan emak karena saya cuma ada emak karena bapak sudah tidak ada. Jadi ini saya sampaikan permohonan maaf kepada emak saya yang dulu pernah melawan orang tua, pernah menyakiti orang tua. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada ibu saya yang telah memberikan segalanya kepada saya, menyayangi saya dan bahkan mendidik saya sampai seperti ini dan mendukung saya untuk terus belajar, menghafal dan lain sebagainya. Dia yang mendukung saya sampai di sini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya, yang sudah memberi saya semangat untuk menghafal Al-Quran, yang tadinya selalu beranggapan bahwa ini nih salah, tapi ketika udah sampai di sini rupanya saya semakin disupport, semakin dibikin semangat. Tapi maaf mak, bapak, sampai di fase ini saya belum bisa mematangkan juz 30. Saya masih dalam proses, tidak sama kayak teman-teman saya, tapi saya akan berjuang. Ilham hanya bisa belajar Al-Quran di sini. Insya Allah, semoga amal-amal dan niat baik Ilham tercurahkan, tersampaikan kepada Bapak dan Ibu Ilham. Pak, maaf ya, selama hidup nih, selama jadi anak lah, banyak nyusah kan. Ibarat kata orang tuh tak ada belum bisa memberikan yang baik yang emak dan bapak harapkan. Ibarat masih nyusah kan, walaupun sekarang udah ibarat kata orang tuh umur udah 20 lebih, tapi masih juga minta duit dengan emak dan bapak. Maaf ya mak, pak, belum bisa nunjukkan, belum membuktikan kesuksesan, keberhasilan sampai sekarang. Maaf ya mak, maaf ya pak, belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa belum bisa ngasih bapak duit tiap bulan. Mengandung bawang. Karena Ilham tahu masih banyak di luar sana yang buta akan Al-Quran. Jadi tugas Ilham tuh tidak hanya yang di sini, yang di rumah, tapi itu masih banyak di luar sana yang ingin Ilham perjuangkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibunda yang telah mendukung saya, walaupun saya belum bisa memberikan apa-apa, tapi beliau terus mendukung saya dalam doanya, selalu mendoakan saya agar bisa sukses di masa depan. Masih ngerepotkan bapak. Maafkan Melati, saya di umur 24 tahun ini Melati bisa memberikan bapak sesuatu yang mungkin bapak impikan, yang mungkin bapak idamankan, tapi Melati belum bisa di fase sekarang. Dan makasih emak dan bapak masih bertahan, masih kuat untuk mencarikan nafkah, untuk memberikan kasih sayang walaupun sakit-sakitan. Makasih banyak.
Mak, Pak, doakanlah kami ini. Mudah-mudahan asbab di sini bisa berubah. Bisa menjadi orang yang Bapak harapkan. Sehat selalu Bapak Ibu di rumah. Maaf kalau Ilham banyak salah, banyak khilaf dari segi perkataan, perbuatan. Ilham mohon maaf, dan jika walaupun ada khilaf dan salah dari Bapak dan Ibu, Ilham juga memaafkannya. Cita-cita Melati tuh ingin bawa Bapak umroh sama Mak. Semoga dengan wasilah Melati ngafal Al-Quran dan effort semangat yang Bapak berikan, pesan yang selalu Melati kirim ke Melati lagi futur-futurnya, Bapak selalu bilang, "Nggak apa-apa nak, tetap semangat. Melati harus tetap menghafal, jangan pernah pikirkan apa-apa dari segi materi." Bapak selalu bilang itu, tapi Melati kayak merasa masih jadi beban keluarga, masih kayak ngerasa belum menjadi anak yang baik. Tapi saya ingat lagi kata guru saya, kalaulah hari ini ayat-ayat Allah belum merubah kita, Allah tuh tidak mungkin ngasih di waktu yang cepat, tapi Allah itu ngasih di waktu yang tepat. Mak, Pak, doakan kami mudah-mudahan bisa memberikan hasil kebahagiaan sebelum Allah memanggil mak ke bapak. Mudah-mudahan kami bisa membuat mak bapak tersenyum, menangis bahagia. Semoga dengan wasilah ini kita bisa kumpul di surga. Tidak apa-apa, Allah pisahkan kita dulu di dunia. Doakan Ilham ya Bapak Ibu, semoga Ilham jadi orang yang berguna bagi masyarakat dan kelak bisa membawa Bapak dan Ibu ke surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Doakan Melati ya Pak, doakan Melati ya Mak, semoga selalu istiqomah dengan ayat-ayat Allah, berikan yang terbaik di surganya Allah. Makasih banyak Mak, makasih banyak Pak. Melati sayang Mak dan sama Bapak. I love you.